Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita namanya Kak Raihan Aditya. Komennya di sebelah bisa disimak teman-teman ya. Mau nanya lagi mas, apa harus diobati medis? Soalnya udah 4 bulanan nggak mau ke dokter dan nggak minum obat. Takut ketergantungan ya. Jadi takut ketergantungan sehingga tidak minum obat dokter ya, entah dari dokter atau dari puskesmas, entah dari rumah sakit ya. Intinya itu pengobatan konvensional medicine ya. Oke Kak Rehan, kalau saya sih saya tidak menggunakan obat medis sama sekali dalam hal pemulihan dari lambungnya. Namun pada saat saya terkena GERD, tensi saya tinggi. Ya, tensi saya tinggi itu di 160-an sehingga saya membutuhkan ini. Saya bantu dengan obat penurun tekanan darah tinggi. Saya cuma minum 2 minggu, seminggu sampai 2 mingguan lah ya maksimal. Memang benar obat dari konvensional medicine ya, dari dokter umum ya istilahnya, itu memang sifatnya dia itu kinerjanya sangat cepat sekali karena dia memang protokol untuk ini penanganan secara darurat, cepat memang kerjanya. Nah kalau seputar lambung enggak gitu. Kalau teman-teman ingin menggunakan obat lambung, semisal menggunakan obat PPI ya, penekan asam lambung ya, apapun mereknya, itu kalau bisa maksimal 1 atau 2 minggu saja. Karena apa? Dalam jangka waktu panjang ya, itu nggak bagus malah kalau kita konsumsi obat lambung itu. Gitu ya. Dan jadi saya tidak melarang teman-teman menggunakan obat TBI ya. Namun kalau bisa itu untuk penanganan darurat. Semisal teman-teman merasakan kembung yang berlebihan atau begah yang berlebihan semisalnya, atau rasa sakit di ulu hati sakit banget. Itu saat darurat saja. Maksudnya darurat itu, tapi jangan dijadikan ini ya, istilahnya jangan disimpan istilahnya. Nanti kalau disimpan menjadi terbiasa sehingga dikit-dikit minum itu. Gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu kunci dari pemulihan seputar lambung itu kuncinya apa dulu. Itu yang penting sekali. Kita mengalami apa dulu, Pak Rehan? Tukak lambung atau GERD? Atau tukak lambung atau gastritis ya yang disertai dengan GERD. Kalau tukak lambung itu teman-teman ya itu kan sudah parah, istilahnya lukanya udah semakin dalam. Kalau awal-awal kan biasanya di apa? Disebut itu gastritis biasanya. Kalau sudah tukak kan sudah lukanya sudah semakin dalam istilahnya gitu. Namun memang awal-awal ya itu memang di perut itu hangat. Itu yang membuat kita harus sigap. Perut saya hangat, hangatnya tapi hangat gak enak loh ya, bukan hangat-hangat enak. Hangat enak itu kalau lambung kita nggak luka, kita minum jahe atau kita ya minum rempah-rempah lah, di perut hangat, nyaman gitu ya. Itu beda dengan hangatnya kalau ada peradangan di lambung. Kalau hangatnya peradangan di lambung tuh nggak enak rasanya. Perut kita kayak, misal kita habis minum jahe ya, terus perut hangat gak enak ya. Bisa dipahami ya, enak sama nggak enak gitu ya. Nggak nyaman istilahnya gitu, nggak nyaman deh kalau nggak enak kurang bisa dipahami. Nggak nyaman. Nah itu segera ditindak. Tindaknya dengan apa? Dengan bahan-bahan alami. Bisa menggunakan air kanji, pati garut, air kunyit, dan jangan lupa madu. Madu itu harus. Jadi madu itu menjadi apa ya? Menjadi fokus utama karena madu itu dia itu mengandung enzim pencernaan sehingga kalau rutin kita konsumsi madunya itu sangat bisa membantu pencernaan kita menjadi kinerjanya lebih baik gitu ya. Madu yang saya gunakan sih kalau saya menggunakan madu hitam pahit atau madu hutan ya. Pokoknya madunya teman-teman harus pilih ya, madunya itu jangan asal-asalan. Maksudnya asal-asalan beli madu, dan mohon maaf biasanya madu-madu yang dijual di eh, apotek ya, nggak apa-apa saya sebut terus terang ya, biasanya soalnya itu kadang itu kualitasnya itu kurang bagus. Jadi kalau misal memang mau beli di apotek, pilihlah yang paling mahal kalau bisa.
Kalau saya sih memang lebih percaya madu itu ini ke pengepul lah istilahnya. Pengepulnya atau memang pusat madu gitu ya. Atau langsung ke petaninya boleh gitu ya. Seperti itu kalau menurut saya. Karena madu itu tidak bisa dibohongi. Dicium baunya gini kalau madu asli itu harum gitu loh teman-teman seperti apa bunganya madunya itu terasa ini tadi kucing khawatir masuk kucingnya teman-teman gitu ya teman-teman ya jadi seperti itu bisa dipahami Kak Raihan untuk keluhannya Kak Raihan ini saya tak baca lagi. Nah dan yang tidak terlewatkan yaitu pola makan itu dijadikan habit teman-teman habit itu kebiasaan. Kebiasaan kita ini sudah tidak lagi kita makan-makan mie instan, bakso, kerupuk ya. Karena itu memang sudah sangat terbiasa kita makan. Sehingga ketika kita pantang makanan, kita itu kayak apa ya? Kayak seolah-olah tidak ada makanan yang bisa kita makan gitu ya. Karena saya juga mengalami itu. Namun secara perlahan ya teman-teman ya. Pelan-pelan itu kita itu kalau sudah nggak makan tepung terigu, kemudian kerupuk yang digoreng dengan minyak sawit, semisal apa snack-snackan juga kita kayak ya enjoy aja teman-teman. Itu jadi dijadikan kebiasaan. Nah kebiasaan itu harus dengan sadar, maksudnya itu nanti jangan lagi kita tergoda. Gimana caranya? Gitu. Karena memang sulit untuk menghindari beberapa makanan yang dari tepung terigu atau yang goreng-gorengan yang digoreng dengan minyak sawit itu sulit. Ya kalau teman-teman belum bisa yang digoreng dengan minyak sawit seperti ayam, ikan masih oke lah. Tapi pakai minyak baru loh ya. Masih oke lah. Karena itu memang cukup sulit kita hindari karena apa ya? Terkadang memang penyajian ikan-ikanan itu kebanyakan digoreng. Saya juga sampai sekarang kalau makan ikan mujair, lele gitu ya, ya digoreng itu. Namun terkadang juga pernah juga dibikin pepes gitu ya. Jadi ya pintar-pintarnya kita lah untuk istilahnya ini menyajikan dan makan makanan yang aman untuk pencernaan kita, teman-teman. Jadi memang terkadang yang saya omongkan ini kontroversial sehingga TikTok saya ini kena ban ya. Karena yang saya kemukakan ini adalah pengalaman gitu ya. Kalau di YouTube insya Allah aman. Karena kalau di YouTube ini menerima segala jenis aliran lah istilahnya atau segala jenis ilmu lah seperti itu. Saya di TikTok di ban teman-teman. Jadi saya tidak bisa live, bisanya bikin VT. Kalau bikin VT itu kurang 2 kali pelanggarannya. Jadi istilahnya TikTok saya udah stop lah ya, yang seputar lambung ya kapan-kapan tak bikin lagi. Kalau saya susah-susah bikin nanti di ban lagi juga percuma. Ya udah saya tak di YouTube aja untuk berbagi pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang kurang pro silahkan ya, saya tidak eh, memaksa teman-teman untuk pro dengan saya. Kalau kata dokter sih katanya kata dokter makan semua aja boleh tapi jangan banyak-banyak. Wah itu saya nggak sepaham teman. Karena keluhan seputar lambung teman-teman ya. Jaga pola makan, jaga nutrisi, aktivitas pola pikir sembuh. Memang tidak instan, memerlukan jangka waktu ya. Jadi istilahnya seperti terapi gitu loh teman-teman. Seperti terapi, keluhan seputar lambung itu pemulihannya seperti itu. Ya, cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat, dipahami betul apa yang saya sampaikan dan tunggu live saya di YouTube teman-teman ya. Insya Allah kalau ada waktu luang saya akan live di sini. Oke teman-teman semua terima kasih. Kita coba lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.